Semua orang mungkin masih mengingat bagaimana cara Alexander Isak datang ke Liverpool. Penyerang asal Swedia itu memantik drama panas seiring kepergiannya dari Newcastle United. Isak berhasil bergabung dengan Liverpool tetapi adaptasinya terbilang lambat meski dibeli dengan harga selangit. Seiring kritik yang terus menghujaninya, Isak mulai mengalami peningkatan performa. Namun saat peningkatan performa itu mulai kelihatan, nasib apes menimpanya. Alam mungkin belum merestui kebangkitan Isak, sehingga kini ia harus mengalami cedera parah. Apa yang terjadi pada Isak? Di video kali ini, Starting 11 Women akan membahas nasib apes Alexander Isak di Liverpool yang datang dengan drama, tapi akhirnya merana. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Liverpool merekrut banyak pemain anyar di musim panas 2025. Salah satunya adalah Alexander Isak. Isak yang dibeli mahal dicap sebagai salah satu striker menjanjikan di Premier League. Sayangnya, kisah transfer pemain asal Swedia tak berjalan mulus, melainkan penuh tantangan dan sangat dramatis. Ketertarikan Liverpool terhadap Isak pertama kali muncul pada 1 Agustus 2025. Catatan 23 gol dari 34 pertandingan menjadi bukti konkret kualitas Isak sebagai striker. Hal ini jelas menarik perhatian Arne Slot yang sedang ingin meracik skuad baru guna mempertahankan gelar. Meski begitu, bagi Newcastle, Isak bukan pemain yang bisa dilepas begitu saja. Manajemen The Magpies pun memasang harga tinggi sebagai bentuk sikap tegas. Isak tidak akan pergi kemanapun tanpa tawaran minimal 150 juta pound sterling. Penawaran awal Liverpool senilai 110 juta pound sterling ditolak. Secara bisnis memang masuk akal, tapi penolakan itu ternyata memicu api yang bergejolak antara Isak dengan Newcastle. Gagal hinggang pada percobaan pertama, Isak disebut sudah tak lagi sepenuh hati bersama Newcastle. Situasi makin memperburuk ketika ia memilih mogok latihan dan secara terbuka menuduh klub tidak jujur terhadap masa depannya. Langkah ini jelas memicu kemarahan publik St. James Park. Dari sinilah label pengkhianat mulai dilekatkan. Bahkan panggilan Tiko sempat menggema di media sosial, tribun stadion, hingga depan pintu gerbang pusat latihan. Bagi para pendukung Newcastle, Isak bagaikan tikus yang kabur ke dalam got. Pemain yang ngambek hanya karena godaan klub lain tanpa menghormati kontrak dan loyalitas. Meski begitu, drama panjang ini akhirnya mencapai klimaks pada hari terakhir bursa transfer. Newcastle yang lebih memilih meredam konflik akhirnya membuka pintu kepergian Isak setelah sukses mengamankan Nick Woltemade sebagai pengganti. Liverpool pun datang kembali dan kali ini Isak resmi berseragam merah. Kedatangan Alexander Isak ke Liverpool pada akhirnya sukses memecahkan rekor pembelian termahal klub asal Merseyside itu. Ia dibeli dengan mahar fantastis sebesar 125 juta pound sterling atau setara dengan 2,77 triliun rupiah. Harga mahal tentu membuat Isak dibebani ekspektasi selangit, terutama dari para fans Liverpool. Sayangnya, realita malah berkata sebaliknya. Alih-alih dapat apa yang mereka mau, yang datang justru Alexander Isak versi bapuk. Perannya pun lebih mirip pajangan mahal ketimbang penyerang utama. Isak lebih sering masuk sebagai pemain pengganti, jarang dipercaya tampil sebagai starter, dan nyaris tidak memberi dampak apapun bagi Liverpool. Untuk pemain dengan harga pemecah rekor, situasi ini jelas terasa janggal, bahkan menyebalkan bagi sebagian fans. Striker yang musim lalu menjanjikan tiba-tiba hilang taji di Anfield. Gol pertama Isak baru akhirnya lahir pada akhir November saat menghadapi West Ham United. Namun satu gol itu sama sekali tidak cukup untuk menutup kekecewaan yang sudah menumpuk. Itu adalah satu-satunya gol yang berhasil dicetak Isak selama periode September sampai November, menegaskan fakta bahwa ia mungkin adalah pembelian yang gagal. Setelah periode awal yang penuh tekanan dan kritik, Alexander Isak kini perlahan mulai menemukan pijakan di Liverpool. Titik balik ini dimulai dari penyesuaian taktik yang dilakukan Arne Slot.
Sang pelatih akhirnya menyadari bahwa memaksakan Isak sebagai ujung tombak tunggal bukan solusi ideal. Slot lantas mencoba pendekatan berbeda, yakni dengan menduetkan Isak bersama Hugo Ekitike dalam beberapa momen, menciptakan skema yang lebih cair dan tidak terlalu membebani Isak sebagai satu-satunya tumpuan gol. Skema ini berhasil memperbaiki permainan Isak yang kelihatannya mulai bisa beradaptasi dengan skuad The Reds. Laga kontra Eintracht Frankfurt di fase Liga UCL menjadi permulaan. Isak kala itu berduet dengan Hugo Ekitike di depan. Skema ini nyatanya berhasil dan diduplikasi Arne Slot sekali lagi di pertandingan Liga Champions melawan Inter. Liverpool pun sukses mendapat hasil positif di dua pertandingan tersebut. Pada titik ini, banyak fans percaya bahwa menduetkan Isak dan Ekitike bisa menjadi pilihan bagus buat Arne Slot. Isak sepertinya butuh rekan duet untuk diajak berkombinasi di depan. Dalam hal ini, Ekitike yang punya karakter lebih mobile dan fleksibel bisa menjadi tandem ideal dan bahkan sudah teruji sukses di beberapa pertandingan. Skema 4-4-2 dengan duet Alexander Isak dan Hugo Ekitike tampaknya bisa jadi opsi bagus buat Liverpool. Maka dari itu, Arne Slot memilih memainkan skema ini ketika timnya buntu menghadapi Tottenham Hotspur pada game week ke-17 Premier League. Isak masuk di babak kedua dan mengubah strategi Liverpool yang awalnya main dengan 4-2-3-1. Kehadiran Isak yang berdua dengan Ekitike membuahkan hasil impresif. Hanya butuh waktu 11 menit bagi Isak untuk akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Mantan pemain Newcastle itu melakukan kombinasi dengan Ekitike dan Florian Wirtz. Umpan terobosan Wirtz kemudian berhasil ia tuntaskan menjadi sebuah gol. Gol ini kembali memperlihatkan kontribusi Isak yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan performa di Liverpool. Namun, di saat yang sama ketika ia berhasil getarkan jala Vicario, Isak terkapar. Adalah tackle keras Mickey van de Ven yang membuat Isak tak bisa melanjutkan pertandingan untuk kemudian digantikan Jeremy Frimpong. Saat proses adaptasinya mulai menemukan titik terang, Isak harus menerima fakta pahit bahwa kini ia dipaksa beradaptasi lebih lama. Tackle Van de Ven tadi membuat Isak mengalami broken fibula atau patah pergelangan kaki. Laman resmi Liverpool pun mengonfirmasi bahwa Isak akan menjalani operasi karena cedera ini. Daily Mail lantas memperkirakan bahwa cedera Isak ini berpotensi membuat sang pemain absen lama. Setidaknya, Isak diperkirakan akan menepi sampai dengan bulan Maret alias selama 3 bulan. Ini tentu menjadi pukulan telak, baik buat Isak maupun buat Liverpool. Karena cederanya sang pemain akan memaksa periode adaptasi yang lebih lama lagi. Balang tak dapat ditolak, mujur tak bisa diraih. Barangkali itulah ungkapan yang mewakili musim pertama Alexander Isak di Liverpool. Proses adaptasinya di Anfield mulai menemui titik terang. Isak mulai menyesuaikan diri dengan tim, tapi pada akhirnya ia kembali dipaksa menepi akibat cedera parah. Bagi sebagian orang, apa yang terjadi pada Isak barangkali sebuah karma. Musim panas lalu ia membuat drama panas, ngambek minta pergi ke Liverpool. Newcastle bahkan sampai dibuat pusing 7 keliling dibuatnya. Kini, saat Newcastle sudah punya sosok Nick Woltemade yang makin gacor, Isak justru harus menghabiskan waktunya di meja perawatan. Apabila perkiraan waktu absennya Isak tepat, maka nasib apes sang striker tidak cuma berkaitan dengan Liverpool, tapi juga berkaitan dengan tugas internasionalnya. Maret nanti, timnas Swedia akan melawan Ukraina dalam laga playoff Piala Dunia 2026. Apabila Isak belum pulih, bisa jadi ia akan melewatkan pertandingan tersebut. Ya, kalau Swedia lolos ke Piala Dunia, Isak masih bisa main di turnamen 4 tahunan itu. Kalau Isak absen dan gak lolos, pupus sudah harapan untuk bisa jadi pahlawan Swedia memperebutkan tiket pentas sepak bola tertinggi dunia itu. Isak juga harus menghadapi tekanan besar karena performanya yang tidak sesuai dengan harga mahalnya. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai musim apes Alexander Isak. Mungkin banyak yang bilang bahwa ini adalah karma akibat pengkhianatan yang sempat ia lakukan. Tapi apapun itu tak bisa dipungkiri bahwa musim perdana Isak di Liverpool pantas disebut musim perdana yang berantakan. Setujukah kalian Football Lovers? Komen di bawah ya.
Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Sporting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru, serta pembahasan-pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.